Malam di kota kecil itu terasa berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Ada satu tempat yang selalu ramai, meski waktu telah larut. Gerobak nasi goreng milik Karyo yang berdiri di sudut jalan dekat pasar lama. Bau nasi goreng yang harum semerbak seakan memanggil siapa saja yang lewat untuk mampir. Setiap butiran nasinya berkilau, telur dadarnya lembut sempurna, dan potongan daging ayamnya begitu gurih hingga membuat siapapun ketagihan. Orang-orang sering bertanya-tanya, apa rahasia di balik kelezatan nasi goreng Karyo? Beberapa menduga ia menggunakan bumbu warisan leluhur. Ada juga yang berspekulasi bahwa ia memiliki cara khusus dalam mengolah nasi agar tetap pulen meski digoreng berulang kali. Namun, Karyo selalu tersenyum misterius setiap kali ada yang bertanya. Yang penting enak, Mas. Urusan dapur biar saya yang ngurus, katanya kepada Reza, seorang mahasiswa yang sering membeli nasinya. Reza adalah pelanggan setia. Awalnya, ia hanya iseng mencoba saat malam-malam kelaparan setelah begadang mengerjakan tugas. Tapi, sejak suapan pertama, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Nasi goreng itu punya rasa umami yang sulit dijelaskan. Seperti ada campuran bumbu khas yang tak biasa. Bahkan, meski nasi goreng Karyo tampak sederhana, rasanya selalu lebih enak dibanding nasi goreng di tempat lain. Namun, ada satu hal yang janggal. Sejak warung Karyo semakin terkenal, beberapa pelanggan tetap yang sering datang tiba-tiba menghilang. Salah satunya adalah Mbak Wati, seorang pegawai kantoran yang sering mampir setelah lembur. Reza ingat betul, terakhir kali ia melihat Mbak Wati adalah ketika ia sedang makan nasi goreng Karyo sekitar pukul 11 malam. Namun, keesokan harinya, ia tak pernah lagi muncul di kantor tempatnya bekerja. Katanya, dia mau pulang ke kampungnya, ujar Karyo santai ketika ditanya. Namun, desas-desus mulai bermunculan. Beberapa orang mengatakan bahwa sebelum Mbak Wati menghilang, ia sempat mengeluh sering mengalami mimpi buruk setelah makan nasi goreng Karyo. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok pocong berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa suara. Rumor itu terdengar konyol. Banyak pelanggan nasi goreng Karyo yang malah mengoloknya dan tidak percaya. Suatu malam, Reza kembali mampir ke gerobak Karyo. Saat sedang menunggu pesanannya, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Di belakang gerobak Karyo, bayangan putih melintas dengan cepat di antara gelapnya gang sempit. Reza menelan ludah, matanya terpaku ke arah gang itu. "Karyo, tadi itu apa?" tanyanya. Setengah bercanda, tapi juga serius. Karyo hanya tertawa kecil. "Paling kucing, Mas. Udah, ini nasinya. Hati-hati di jalan." Reza menerima nasi gorengnya, tapi hatinya gelisah. Saat ia melangkah pergi, aroma nasi goreng yang ia bawa berubah sedikit. Ada bau anyir yang samar-samar tercium, dan di ujung gang, sesosok bayangan putih tampak berdiri diam, mengawasinya. Malam itu, langkah Reza terasa berat. Ia terus berjalan sambil membawa nasi goreng pesanannya, tetapi pikirannya kacau. Bayangan putih di gang sempit tadi masih terlintas di kepalanya, dan bau anyir samar dari nasi goreng di tangannya membuat perasaannya semakin tak nyaman. Sesampainya di kos, Reza meletakkan nasi goreng di meja. Ia menyalakan lampu, menatap piring itu lama, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin cuma perasaanku saja. Dengan ragu, ia mengambil sendok dan mulai menyuap nasi goreng itu. Rasanya sangat enak sekali. Tapi di tengah kunyahannya, ada sesuatu yang aneh. Sebuah tekstur yang tidak biasa. Lidahnya menangkap sesuatu yang kenyal, hampir seperti daging yang belum matang sempurna. Sejenak, perutnya terasa mual. Ia buru-buru menelan dan membuka nasi goreng itu, mencari tahu apa yang baru saja ia makan. Di antara kepulan nasi dan potongan ayam, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah potongan daging kecil berwarna agak gelap dengan serat-serat halus yang aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memisahkan daging itu dari nasinya,
menatapnya dengan rasa curiga. "Daging apa ini?" gumamnya pelan. Biasanya, Karyo hanya menggunakan ayam sebagai lauk, tapi potongan yang ada di piringnya malam ini terasa berbeda. Reza menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin itu hanya potongan daging ayam yang terlalu matang, pikirnya. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi saat ia meletakkan sendok dan melihat kembali nasi goreng di piringnya, bau anyir itu kembali menusuk hidungnya. Dengan perasaan aneh yang masih menggelayut, ia mendorong piring menjauh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi pelanggan setia Karyo, ia kehilangan nafsu makannya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari grup WhatsApp kampus. Gilang, salah satu teman Reza yang sering nongkrong di warung Karyo, menghilang. "Serius, kok bisa?" tanya Reza di grup. "Nggak tahu bro, semalam dia pulang dari suatu tempat, terus nggak ada kabar. HP-nya nggak bisa dihubungi." Reza merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semalam, bukankah ia baru saja membicarakan soal orang-orang yang menghilang dari warung Karyo? Gilang adalah salah satu pelanggan setia di sana, sama seperti Reza. Dan kini, dia hilang begitu saja. Hati Reza mulai dipenuhi firasat buruk. Ia mencoba berpikir rasional, tapi pikirannya terus kembali ke sesuatu yang ia lihat. Malam itu bayangan putih di gang sempit, dan bau anyir dari nasi goreng yang ia beli. Apakah ada kaitannya? Perasaannya semakin buruk ketika ia teringat sesuatu. Gilang sempat mengirim pesan kepadanya kemarin sore. "Bro, semalam gue mimpi aneh banget. Ada pocong di kamar gue, berdiri doang, gak ngapa-ngapain. Terus gue kebangun. Jendela kamar kebuka sendiri." Reza menelan ludah. Ia teringat desas-desus yang pernah ia dengar tentang pelanggan Karyo yang menghilang. Mbak Wati juga sempat mengeluhkan hal yang sama, sebelum akhirnya tak terlihat lagi. Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan nasi goreng Karyo, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, notifikasi baru muncul di HP-nya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan makan nasi goreng itu lagi. Kalau tidak, kau akan bernasib sama." Darah Reza berdesir. Tangannya sedikit gemetar saat menatap layar. Ia menoleh ke meja. Piring berisi nasi goreng semalam masih ada di sana. Sudah dingin dan sedikit mengering. Lalu, seolah ada sesuatu yang berbisik di telinganya, ia mendengar suara samar yang membuat jantungnya hampir berhenti. "Reza, jangan pergi ke sana lagi." Suasana kamar Reza terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun kipas angin tidak menyala, tubuhnya menggigil hebat. Pesan misterius di ponselnya masih terpampang jelas di layar, membuat pikirannya semakin kacau. "Jangan makan nasi goreng itu lagi. Kalau tidak, kau akan bernasib sama." Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah seseorang mencoba memperingatkannya? Atau apakah ini sudah terlambat? Reza menoleh ke piring nasi goreng yang masih tersisa di meja. Bau anyir yang semalam sempat menghilang, kini kembali tercium, bahkan lebih menyengat. Ia menelan ludah, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Dan saat ia memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang mengerikan. Warna nasi goreng itu berubah. Biji-biji nasinya yang semula berwarna coklat keemasan, kini tampak lebih gelap, hampir kehitaman. Daging yang ada di dalamnya mulai mengeluarkan cairan merah kehitaman yang mengental, seperti darah yang membeku. Jendela kamarnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, membuat gorden berkibar liar. Angin malam berembus masuk, membawa aroma busuk yang menyengat. Reza tersentak mundur, jantungnya berdetak kencang, napasnya memburu. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di sudut kamarnya, di dekat lemari, ada sesosok bayangan putih yang berdiri diam. Sosok itu kaku, wajahnya tertutup kain kafan yang menguning, seperti sudah lama membusuk. Tubuhnya berlumuran tanah, dan dari mulutnya
sesuatu seperti nasi hitam berjatuhan ke lantai. Reza ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu mengangkat tangan, jari-jarinya kurus dan kaku, seperti tulang tanpa daging. Lalu, dalam suara yang parau dan terdengar seperti desahan napas terakhir seseorang, ia berbisik, "Jangan makan daging itu." Lalu semuanya menghilang, jendela tertutup kembali. Angin berhenti bertiup, dan yang tersisa hanyalah suara napas Reza yang memburu, kecurigaan yang mengarah ke Karyo. Reza tak bisa lagi diam. Ini bukan kebetulan, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pikiran pertamanya adalah mencari Karyo. Ia bergegas keluar dari kos dan langsung menuju warung nasi goreng yang kini terasa begitu mencurigakan baginya. Jalanan malam masih sepi. Hanya ada suara jangkrik yang menggema. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tidak mendekat ke warung itu. Ketika ia tiba di tempat Karyo biasanya berjualan, jantungnya terasa ingin meledak. Gerobak nasi goreng itu masih ada, tetapi lampunya mati. Tidak seperti biasanya, warung yang selalu ramai itu kini gelap dan kosong. Tidak ada suara spatula menghantam wajan, tidak ada antrean pelanggan, dan yang paling mengerikan, bau anyir itu semakin pekat di udara. Reza mendekat perlahan, mencoba melihat ke dalam gerobak. Ada sesuatu yang tertinggal di atas meja kayu kecil di samping gerobak. Sebuah benda berbentuk bundar yang awalnya ia kira hanya plastik pembungkus makanan. Namun, saat ia menyalakan senter ponselnya, napasnya tercekat. Itu adalah sebuah gumpalan rambut yang tercampur dengan sesuatu yang terlihat seperti potongan kuku manusia. Reza melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Ia menatap sekitar, merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Lalu, ia mendengar sesuatu. "Ngapain kamu di sini, Mas Reza?" Suara itu datang dari belakangnya. Reza menoleh, dan di sana berdiri Karyo. Pria itu tampak lebih kurus dari biasanya, matanya cekung, wajahnya lebih pucat. Tapi yang paling mengerikan, senyumnya terlihat ganjil, seperti bukan senyum manusia normal. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang terlihat seperti kantong plastik hitam. Cairan merah menetes dari dalamnya. Reza menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Mas Karyo, warungnya kenapa tutup?" Karyo tertawa kecil. Suaranya berat dan serak. "Kadang pelanggan harus istirahat dulu, Mas." Matanya menatap tajam ke arah Reza. "Kamu masih suka makan nasi goreng saya, kan?" Reza tidak bisa menjawab. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di dalam gerobak Karyo. Di balik tumpukan wajan dan baskom, ada sesuatu yang berusaha keluar. Sebuah tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang dan hitam, merayap perlahan keluar gerobak. Dan saat Reza kembali menatap Karyo, pria itu masih tersenyum. Tapi kini, senyum itu semakin lebar dan semakin tidak manusiawi. Reza mundur selangkah. Tatapannya terpaku pada gerobak tua yang kini terasa jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Di balik tumpukan wajan dan baskom, tangan kurus dan pucat itu masih merayap keluar. Jari-jari panjang dengan kuku hitamnya mencakar kayu gerobak, menciptakan suara gesekan yang membuat bulu kuduk Reza berdiri. "Kamu masih suka makan nasi goreng saya, kan?" Suara Karyo menggema di telinga Reza. Kali ini, suaranya lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari dua suara yang berbicara bersamaan. Reza menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Mas Karyo, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Karyo menyeringai. Wajahnya kini terlihat lebih mengerikan di bawah remang cahaya lampu jalan. "Kamu penasaran ya? Mau tahu rahasia kelezatan nasi goreng saya?" Tiba-tiba, sesuatu dari dalam gerobak merontak hebat, seolah ada yang berusaha keluar dengan paksa. Gerobak itu bergetar. Reza semakin mundur. Napasnya memburu. Karyo tetap berdiri di tempatnya, seolah tak terpengaruh oleh apa yang terjadi di belakangnya. Ia hanya tersenyum, lalu membuka kantong plastik hitam yang ia bawa. Cairan merah mengalir dari dalamnya, dan yang lebih mengerikan,
terdapat sepotong tangan manusia yang membiru dengan jari-jari yang masih utuh. Reza membelalakan mata. Rasa mual seketika menyerangnya. Ia ingin berteriak, tetapi suara seakan hilang dari tenggorokannya. Karyo tertawa pelan. "Kamu tahu, Mas, daging manusia itu jauh lebih lembut dan gurih dibanding daging ayam atau sapi." Tangan Reza mengepal. Lututnya gemetar. Sekarang semuanya jelas. Rahasia kelezatan nasi goreng Karyo bukan karena bumbu spesial, tapi karena daging yang ia gunakan bukanlah daging biasa. Ya Allah, dia memasak manusia. Reza ingin lari, tetapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Sementara itu, sesuatu di dalam gerobak akhirnya berhasil keluar. Sebuah sosok pocong merangkak keluar dari balik wajan dan baskom. Namun, pocong ini berbeda. Wajahnya hancur, membusuk, dengan bagian mata yang menghitam penuh belatung. Mulutnya terbuka lebar, seperti menahan jeritan yang tak bisa keluar. Dan dari dalam mulutnya, keluar butiran nasi hitam yang bercampur darah pekat. Bau anyir semakin menyengat. Pocong itu menggerakkan kepalanya perlahan, lalu menatap lurus ke arah Reza. Suara lirih terdengar seperti isakan dari pocong itu, seperti rintihan kesakitan dari seseorang yang pernah hidup. Reza langsung menyadari sesuatu. Itu bukan pocong biasa. Itu adalah arwah para korban yang telah dimasak oleh Karyo. Mereka berusaha memperingatkan, mereka berusaha meminta tolong. Reza tak bisa menahan ketakutannya lagi. Dengan sekuat tenaga, ia berbalik dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Karyo hanya tertawa kecil, lalu menoleh ke arah pocong yang masih bergetar hebat di depan gerobaknya. "Sudah kubilang, kamu harus tenang, nanti dagingmu jadi alot," gumam Karyo. Sementara itu, suara jeritan Reza menggema di sepanjang gang sempit. Ia menyadari bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia ketahui. Dan sekarang, ia masuk dalam daftar korban berikutnya. Malam semakin pekat. Angin berembus dingin, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Reza berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Di belakangnya, langkah kaki Karyo terdengar semakin dekat. "Mas Reza, kamu mau lari kemana?" Suara Karyo menggema di gang sempit itu, disertai tawa lirih yang membuat bulu kuduk Reza berdiri. Ia tahu, jika berhenti sekarang, nyawanya akan melayang. Namun, di tengah kepanikannya, kakinya tersandung sesuatu. Reza jatuh tersungkur ke tanah, kepalanya berdenyut karena terbentur trotoar. Saat ia mencoba bangkit, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah sorotan lampu jalan yang redup, tergeletak sesosok tubuh yang sudah membusuk. Tubuh itu masih mengenakan seragam ojek online. Wajahnya hancur, bola matanya hilang, menyisakan lubang kosong yang dipenuhi belatung. Reza menelan ludah. Ia mengenali jaket hijau yang dikenakan mayat itu. Itu Reno, temannya yang hilang. Suara Karyo kini terdengar lebih dekat. Reza mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemas. Ia hanya bisa mundur perlahan, menjauhi mayat temannya yang membusuk. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Di tikungan jalan, sebuah gerobak nasi goreng berdiri diam. Lampunya masih menyala, asapnya masih mengepul, seolah-olah masih ada yang memasak sesuatu di sana. Tapi yang lebih mengerikan adalah sosok yang berdiri di samping gerobak itu. Sosok tinggi terbungkus kain kafan kotor, dengan wajah membusuk dan mulut penuh belatung. Dari mulutnya keluar butiran nasi hitam bercampur darah kental. Reza ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. "Sudah saatnya, Mas Reza," ucap Karyo lirih. Sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Dunia seketika berubah gelap. Ketika Reza membuka mata, ia sudah berada di suatu tempat yang gelap dan dingin. Tangannya terasa berat. Saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia menyadari kedua tangannya terikat ke kursi kayu. Napasnya memburu. Ruangan ini lembab,
dan berbau amis. Samar-samar, ia bisa melihat meja kayu di depannya dan di atasnya. Sesuatu yang membuat perutnya mual. Itu adalah potongan tangan manusia. Jari-jarinya masih utuh. Kuku-kukunya berlumuran darah. "Selamat datang di dapur saya, Mas Reza," ucap Karyo. Karyo berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan celemek kotornya. Di tangannya, ia membawa sebilah pisau daging yang besar dan berkilau. "Kamu pasti lapar kan? Tenang saja. Sebentar lagi kamu akan makan sesuatu yang sangat spesial." Karyo menyeringat. Reza menahan napas. Matanya mencari jalan keluar. Tapi Karyo mendekat, menaruh sepiring nasi goreng di atas meja. Aroma sedap langsung menyebar di udara. "Ini makanan terakhirmu, Mas Reza," bisik Karyo. Reza menatap nasi goreng itu dengan tatapan ngeri. Kini, ia tahu bahan utama di balik kelezatan hidangan Karyo, dan kali ini, ia akan menjadi salah satu bagiannya. Reza meronta sekuat tenaga, tetapi tali yang mengikat tangannya begitu erat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap sepiring nasi goreng di depannya. Aroma sedapnya masih menusuk hidungnya. Namun, kali ini Reza tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Karyo tersenyum santai, duduk di seberang meja sambil memainkan pisau daging besar di tangannya. Cahaya redup dari lampu pijar di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan mengerikan di wajahnya. "Kamu pasti lapar kan?" kata Karyo. Suaranya lembut, namun penuh ancaman. "Makanlah, Mas Reza. Aku sudah masak dengan sepenuh hati." Reza menelan ludah, tenggorokannya kering, pikirannya kacau. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya terasa lemas. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya gemetar. Karyo tertawa pelan. "Kenapa katamu? Kamu gak akan paham kalau belum merasakan sendiri." Ia mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke Reza. Matanya yang redup menatap dalam, seolah mencoba menembus ketakutan terdalam Reza. "Kamu tahu, usaha nasi goreng itu gak gampang," bisiknya. "Persaingan ketat. Banyak pedagang lain yang jualan lebih enak, lebih murah. Kalau aku cuma jual nasi goreng biasa, aku gak akan pernah sukses." Reza menahan napas saat Karyo mengambil sendok, lalu menyendok nasi goreng dari piring di depan mereka. Butiran nasi kecoklatan itu tampak lezat, bercampur dengan irisan daging yang terlihat begitu menggoda. "Mas Reza, ini bukan sekadar makanan," lanjutnya sambil mengangkat sendok itu. "Ini adalah pengorbanan." Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam dapur. Gerobak tua Karyo bergetar hebat. Reza menoleh dengan cepat. Dari celah-celah papan kayu yang rapuh, terlihat sesuatu bergerak liar di dalamnya. Dan saat itu juga, tali yang mengikat Reza tiba-tiba melonggar. Tanpa berpikir panjang, Reza langsung melompat dari kursinya dan berlari ke arah pintu. Karyo terkejut, tetapi dengan cepat mengayunkan pisau dagingnya. Pisau itu nyaris mengenai lengan Reza, tetapi ia berhasil menghindar tepat waktu. Ia mendorong meja dengan keras, membuat Karyo tersungkur ke belakang. Piring nasi goreng terlempar ke lantai, isinya tumpah berserakan. Saat Reza hendak mencapai pintu, gerobak tua itu tiba-tiba terlempar ke udara. Dari balik gerobak itu, muncul sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sosok pocong itu kini melayang di atas tanah. Namun, kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya menghitam, membusuk dengan bekas jahitan kasar di sepanjang mulutnya. Matanya kosong, tapi penuh dendam. Dan dari tubuhnya, keluar banyak tangan-tangan kecil yang menggeliat seperti tentakel, seolah-olah berasal dari korban-korbannya. Reza ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Pocong itu mengeluarkan suara parau, lirih, seperti jeritan tertahan dari mulutnya. Butiran nasi hitam bercampur darah kental terus menetes ke lantai. Karyo yang tadi terjatuh kini berdiri dengan wajah pucat. "Tidak, ini belum waktunya." Namun, pocong itu melesat ke arahnya.
Cakar-cakar hitamnya merobek dada Karyo, mencabut sesuatu yang bercahaya merah dari tubuhnya. Karyo menjerit kesakitan. Darah hitam menyembur dari mulutnya. Tubuhnya mengejang hebat sebelum akhirnya jatuh ke lantai dengan mata membelalak. Reza terpaku di tempatnya. Apakah Karyo mati? Gumam Reza. Namun, sebelum Reza bisa memahami apa yang baru saja terjadi, pocong itu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya yang kosong menatap lurus ke dalam jiwa Reza, seakan ingin mengatakan sesuatu. Lalu, ia menghilang begitu saja bersama gerobak nasi goreng yang lenyap dalam kegelapan. Reza terduduk lemas di lantai, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar hebat, seolah masih belum percaya dengan semua yang terjadi. Ia mencoba berdiri, melangkah perlahan keluar dari dapur neraka itu. Dan saat ia mencapai jalan raya, ia melihat cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir, atau mungkin baru saja dimulai. Langit mulai memerah saat fajar menyingsing di ufuk timur. Jalanan yang tadinya sunyi perlahan mulai ramai dengan suara kendaraan dan aktivitas warga. Namun, bagi Reza, dunia terasa seperti masih terperangkap dalam kegelapan. Ia berjalan terseok-seok, tubuhnya lemas, bajunya berlumuran keringat dan darah, entah darah siapa. Napasnya berat, seolah paru-parunya enggan bekerja dengan normal setelah semua yang ia alami. Ia menoleh ke belakang. Warung nasi goreng Karyo sudah lenyap. Tidak ada tanda-tanda gerobak tua itu. Tidak ada jejak darah atau bekas pertarungan. Seolah semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk belaka. Namun, bau anyir masih menempel di udara. Reza tahu ini bukan mimpi. Ini nyata, dan kini ia adalah satu-satunya saksi hidup. 3 hari telah berlalu. Di salah satu sudut kota, sebuah warung nasi goreng kaki 5 baru saja buka. Gerobaknya terlihat bersih dan mengilap, dengan papan nama sederhana yang menggantung di atasnya bertuliskan nasi goreng spesial Bang Karyo. Di balik gerobak itu, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah dan celemek bersih tampak sibuk memasak. Tangannya lincah mengaduk wajan, menciptakan suara khas dari nasi goreng yang digoreng dengan api besar. Aroma wangi menyeruak ke udara, menarik perhatian banyak orang yang lewat. "Bang, pesan 1 porsi ya." "Saya 2 porsi bang, pedas ya." Pembeli mulai berdatangan. Seorang wanita muda menggigit suapan pertama, lalu matanya membelalak. "Ya ampun, enak banget," katanya dengan penuh semangat. Pembeli lain ikut mencicipi, dan reaksi mereka sama. Nasi goreng ini terlalu lezat untuk dianggap biasa. Namun, di sudut jalan, seorang pria bertubuh kurus dengan mata cekung dan wajah penuh trauma berdiri kaku. Reza memperhatikan warung nasi goreng itu dari kejauhan. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Tenggorokannya tercekat. Nafasnya tercekat. Ia mengenali pria di balik gerobak itu. Itu Karyo. Dia masih hidup. Atau mungkin sesuatu yang lain telah mengambil tubuhnya. Karyo, atau apapun yang ada dalam dirinya, menoleh dan menatap langsung ke arah Reza. Senyumnya melebar, penuh arti. Kemudian, dengan gerakan santai, ia mengambil sepotong daging dari dalam wajan, menggigitnya pelan, dan mengunyah dengan nikmat. Reza mundur perlahan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Nasi goreng itu masih dijual, dan orang-orang masih menikmatinya tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Satu persatu akan menjadi bagian dari hidangan ini. Reza membalikkan badan dan mulai berlari, meninggalkan tempat itu. Namun, di telinganya, suara Karyo menggema pelan, terdengar seperti bisikan yang berasal dari dalam neraka. "Mas Reza, makanlah, kamu pasti suka."